Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kelas 4 dengan mata pelajaran Penjas Orkes atau PJOK. Materi kali ini adalah cedera. Cedera seringkali kita temukan saat melakukan aktivitas, terutama pada saat olahraga. Yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Cedera merupakan keadaan saat salah satu bagian tubuh mengalami gangguan dan mengakibatkan gerak menjadi terhambat serta menimbulkan rasa sakit. Berikutnya adalah jenis cedera. Yang pertama, cedera ringan. Yang kedua adalah cedera berat. Apa cedera ringan? Cedera ringan adalah cedera dengan gangguan yang tidak begitu berarti. Artinya, cedera ini tidak mengakibatkan kefatalan pada bagian tubuh. Contoh, luka memar, lecet, dan peregangan otot. Yang kedua adalah cedera berat, di mana keadaan tubuh mengalami gangguan yang begitu berarti atau gangguan berat, seperti luka robek, tangan dan kaki terkilir, dan beberapa cedera yang lainnya. Itulah jenis-jenis cedera yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana prinsip dari penanganan cedera? Penanganan cedera menggunakan prinsip RICE. Yang pertama adalah rest, yang kita sebut dengan istirahat. Yang kedua adalah ice, pemberian es. Yang ketiga, compression, memberikan tekanan pada daerah luka. Yang keempat, elevation, meninggikan daerah yang cedera. Agar lebih paham, kita bahas satu persatu tentang prinsip penanganan cedera. Yang pertama adalah rest, di mana ketika seseorang mengalami cedera, hal yang pertama harus dilakukan adalah istirahat. Tujuannya apa? Untuk mencegah cedera semakin tidak parah. Yang kedua, ice, pemberian es. Namun tidak semua cedera dapat diberikan oleh es. Pemberian kompres dingin menggunakan es dapat dilakukan ketika cedera terjadi. Es digunakan untuk mengurangi pembengkakan dan mencegah pendarahan lebih besar. Selain itu, es juga dapat mengurangi rasa nyeri. Itulah prinsip yang kedua adalah ice. Prinsip yang ketiga adalah compression, di mana memberikan tekanan pada daerah luka. Pemberian tekanan pada daerah luka dilakukan untuk mengurangi pendarahan dan pembengkakan agar tidak lebih meluas lagi. Yang keempat adalah elevation, meninggikan daerah yang cedera. Pemberian tekanan pada daerah luka dilakukan untuk mengurangi dan pembengkakan. Itulah tujuannya, meninggikan daerah cedera. Ini untuk meninggikan daerah cedera ini adalah lebih tinggi dari jantung. Kalau pada kaki bisa mengangkat menggunakan bantal atau bagian tubuh yang lainnya. Selanjutnya adalah cedera, macam cedera dan penanggulangannya. Penanganan cedera yang tidak dapat mengakibatkan lebih parah. Oleh karena itu, pengetahuan
dalam menangani cedera sangat diperlukan. Penanganan cedera ini adalah bantuan awal. Jika cedera ini lebih lanjut, bisa menghubungi dokter terdekat. Berikut adalah cara penanggulangan cedera. Yang pertama, pendarahan. Pendarahan adalah keluarnya darah dari tubuh yang disebabkan kerusakan yang pada tubuh. Cara penanggulangannya yang pertama, tekan tempat pendarahan dengan lembut, dapat menggunakan kasa, tentunya kasa steril. Yang kedua, tekanan dipertahankan sampai pendarahan berhenti atau pertolongan lebih lanjut datang. Yang ketiga, bersihkan luka menggunakan cairan antiseptik. Penggunaan cairan ini tujuannya adalah agar kuman pada bagian yang mengalami pendarahan ini mati. Yang keempat adalah tutup luka menggunakan kasa steril agar terlindung dari kuman. Itulah cara penanggulangan pendarahan. Yang kedua, luka iris. Luka iris ini biasanya sering dijumpai di rumah tangga atau di rumah. Luka iris ini biasanya juga diakibatkan oleh goresan atau irisan benda bertepi tajam. Apa saja, misalkan bisa pisau, silet, atau pinus, atau bagian-bagian yang bertepi tajam. Bagaimana cara penanggulangannya? Yang pertama, cuci luka menggunakan cairan antiseptik untuk membunuh kuman. Yang kedua, tutup luka dengan kasa agar terhindar dari debu. Yang terakhir, jika irisan besar, bawalah ke dokter terdekat. Yang ketiga adalah luka lecet. Apa sebenarnya luka lecet? Luka lecet adalah terkelupasnya permukaan kulit akibat gesekan benda keras maupun kasar. Misalkan ketika kita mengangkat kursi atau mengangkat benda-benda keras sehingga terjadi benturan dengan benda sebelahnya. Akhirnya bagian kulit kita ini terkelupas. Bagaimana cara penanggulangannya? Yang pertama, cuci luka menggunakan cairan antiseptik untuk membunuh kuman. Yang kedua, tutup luka dengan kasa steril yang kering, plester atau balut. Yang ketiga, bawa penderita luka ke dokter untuk mendapatkan suntikan tetanus. Yang ketiga, ini biasanya kalau misalkan benda-benda tersebut itu adalah benda-benda yang mengandung karat. Yang keempat, balutan diganti setiap hari sampai sembuh. Untuk luka lecet kecil atau ringan, ini bisa cukup dengan menggunakan air, khususnya air yang mengalir, dan dapat diolesi dengan antiseptik. Yang keempat adalah luka robek. Luka robek adalah luka terbuka yang ditimbulkan oleh goresan benda yang tidak terlalu tajam. Dan bagaimana cara penanggulangannya? Cuci luka dengan cairan antiseptik untuk membunuh kuman. Yang kedua, tutup luka dengan kasa steril. Yang ketiga, bawa penderita luka robek ke rumah sakit untuk memperoleh antibiotik atau anti tetanus. Yang kelima adalah luka memar. Luka memar
ini disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul. Cara penanggulangannya adalah bersihkan luka memar dengan menggunakan air. Yang kedua, kompres bagian tubuh yang memar dengan menggunakan es batu atau air dingin. Yang terakhir, jika diperlukan, berikan balutan tekanan dengan menggunakan salep luka memar Lasonil. Yang keenam adalah terkilir. Terkilir ini sering kita temukan saat permainan sepak bola. Misalkan yang pertama, terkilir pada pergelangan kaki. Terkilir pada pergelangan kaki paling sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari ketika berjalan, mungkin dengan keadaan lingkungan yang tinggi atau kita menginjak kerikil, akhirnya kita terjatuh. Terjadilah cedera yang disebut dengan terkilir. Ini biasanya ditandai dengan pembengkakan dan rasa nyeri. Bagaimana cara penanggulangannya? Kompres atau rendam kaki dengan air es. Yang kedua, balutlah pergelangan kaki yang terkilir, usahakan balutan mengelilingi pergelangan kaki. Yang ketiga, beristirahatlah dengan posisi kaki yang cedera lebih tinggi dari jantung. Yang keempat, bisa dioleskan balsam pada bagian pergelangan kaki yang mengalami cedera. Tidak jauh dengan cedera pada pergelangan kaki, ini juga pergelangan cedera pada pergelangan tangan atau terkilir pada pergelangan tangan. Untuk cara penanggulangannya sama, kompres atau rendam tangan dengan air es, balutlah pergelangan tangan yang terkilir, usahakan balutan mengelilingi pergelangan tangan. Beristirahatlah dengan posisi tangan yang cedera lebih tinggi dari jantung. Oleskan pada bagian pergelangan tangan yang mengalami cedera. Terakhir, untuk terkilir adalah terkilir pada jari tangan. Bagaimana cara penanggulangannya? Kompres atau rendam tangan dengan air es. Tekan dengan lembut untuk menghindari pembengkakan. Yang terakhir adalah kejang otot yang bisa disebut dengan kram. Kejang otot dapat terjadi karena kelelahan. Selain itu, juga dapat terjadi ketika melakukan aktivitas fisik dan gerakan yang tidak sesuai. Bagaimana cara penanggulangannya? Yang pertama, regangkan otot yang kram. Yang kedua, lemaskan otot yang kram dengan memijatnya secara perlahan-lahan. Itulah materi kita hari ini tentang cedera. Berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.